apa yang dinamakan Kakeibo. Pernah dengar Kakeibo? Itu adalah metode pengelolaan keuangan tradisional ala Jepang yang sudah berusia ratusan tahun. JHT alias jaminan hari tua yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh semua orang mungkin di Indonesia karena khawatir ketika ingin menggunakan dana tersebut tidak bisa lagi diambil sewaktu-waktu karena harus menunggu usia 56 tahun terlebih dahulu. Saya bukan ingin mengajak Anda pemirsa 50 Minutes untuk membahas soal polemik JHT itu, tetapi kalau saya polemik ini justru menjadi pengingat. Kalau saya merasa terrefresh lagi, terreset lagi untuk bagaimana kita mengatur pengelolaan atau perencanaan keuangan dengan matang. Sehingga kita tidak hanya bisa mengandalkan JHT saja, tetapi punya instrumen keuangan yang lain, investasi yang lain ketika kita butuh sewaktu-waktu. Untuk itulah 50 Minutes hari ini ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi dengan apa yang dinamakan Kakeibo. Pernah dengar Kakeibo? Itu adalah metode pengelolaan keuangan tradisional ala Jepang yang sudah berusia ratusan tahun. Dan ini bisa membantu kita bisa lebih baik lagi dalam menyusun tata kelola keuangan. Aktivitas yang sedang saya lakukan ini adalah Kakeibo nih, pekerjaan aktivitas membuat catatan keuangan atau jurnal lah ya bahasanya dengan tulisan tangan. Itulah kelebihan ciri khas dari Kakeibo. Bukan lewat smartphone atau aplikasi-aplikasi perencanaan keuangan yang sekarang sedang ngetren, tetapi balik lagi aktivitas manual. Dan saya melakukan ini biasanya dulu ya sebelum ada smartphone ketika saya traveling, jalan-jalan khususnya ke luar negeri. Jadi misalnya ya saya buat perencanaan itemsnya apa saja sih aktivitas yang saya lakukan dalam satu hari, kemudian dibuat estimasinya berapa kira-kira kalau satu kali makan siang dan berapa nanti aktualisasinya sehingga kemudian ada hasil outputnya atau balance-nya. Tujuannya kalau saya adalah supaya saya punya sisa, supaya tidak boros dan saya bisa mengeluarkan extra money tadi untuk kepentingan-kepentingan tambahan. Kakeibo, metode menabung ala orang Jepang. Pertama kali diperkenalkan oleh jurnalis perempuan asal Jepang yang bernama Hani Motoko di tahun 1904. Metode yang sudah berusia lebih dari 100 tahun ini diciptakan untuk membantu perempuan Jepang yang sibuk dan sulit mengatur keuangannya. Kala itu, Kakeibo harus dilakukan dengan tangan, ditulis secara manual. Ya iyalah ya, 100 tahun yang lalu belum ada tuh smartphone. Banyak yang menilai Kakeibo justru berhasil karena pencatatan manual itu. Mereka jadi dapat mengingat dan menghargai pencatatan yang sudah dibuat. Selama hampir 120 tahun, Kakeibo masih bertahan dan digunakan banyak orang untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik. Kakeibo dipercaya efektif memangkas lebih dari 25% pengeluaran. Dengan menerapkan Kakeibo, perempuan Jepang jadi terbiasa untuk membuat pertimbangan keuangan yang matang. Ada 4 pernyataan penting yang harus dijawab jika mereka menerapkan Kakeibo. Yang pertama, berapa banyak uang yang dimiliki, kemudian berapa banyak yang dibelanjakan untuk kebutuhan dan keinginan, berikutnya berapa banyak yang harus disimpan, dan terakhir, bagaimana cara meningkatkan proses penganggaran di bulan selanjutnya. Ya, inilah cara sederhana untuk lebih memperhatikan kebiasaan pengeluaran sehingga lebih dapat menghargai diri sendiri dengan penghematan yang lebih baik. The Japanese Art of Saving Money atau The Mindful of Japanese Budgeting System. Itu bahasa lain dari Kakeibo yang memang keunikannya adalah kita menggunakan tangan. Catatan tertulis di atas kertas di era digital seperti sekarang ternyata bermanfaat sekali. Karena mindfulness itu yang didapat. Jadi lebih lambat lagi proses kita dalam mengatur keuangan. Yang kelebihannya adalah kita bisa lebih teliti lagi, lebih aware lagi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang akan dikeluarkan dan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi dengan pendekatan Kakeibo ini kita bisa lebih tahu lagi, lebih detail lagi.
akhirnya keuangan kita bisa jadi lebih sehat. Dan ini adalah bukti ilmiah, riset yang pernah dilakukan oleh Tokyo University yang menyebut bahwa menulis dengan tangan itu memang bisa mengoptimalkan kinerja fungsi dari otak kita. Nah, ngomong-ngomong soal Kakeibo, saya ingin mengajak Anda, teman-teman 50 Minutes, untuk ngobrol nih dengan teman saya, financial trainer Likwina Hananto. Teh Wina, apa kabar? Hai Wahyu. Teh, soal Kakeibo gitu ya, cara orang Jepang memanage keuangan harian begitu ya, bahkan bukan jangka panjang aja, dari mulai harian sampai kemudian long term, tetapi bedanya ditulis, dicoret-coret nih. Nah, gue kan juga sering ngeliat nih, Teh Wina kalau misalnya di medsos gitu kan, sering ngasih tips, ngatur perencanaan keuangan, coret-coret. Itu Kakeibo juga bukan? Bukan. Ini kan obviously teknik yang udah 100 tahun ya. Jadi kalau ditanya ini, does it work or not? Ya menurut aku berhasil, tapi kayaknya lebih ke soal mindfulness-nya, lebih ke soal slowing it down, membuat ini lebih analog. Jadi mungkin ini akan berhasil untuk kita break dari keseharian kita yang serba digital. Jadi kenapa aku juga kalau bikin tips suka pakai analog, coret-coret itu juga memang mau keluar dari semuanya tuh serba gadget kan sebenarnya. Jadi ini bisa dipakai tapi lebih ke mindfulness-nya. Pakai teknik yang sudah jadul ternyata malah helpful ya. Apa yang paling terasa dengan cara kita mengatur perencanaan keuangan lewat kertas lagi, balik lagi, sekarang udah paperless, sekarang pakai kertas lagi? Kayaknya ini lebih ke slowing it down. Jadi kan sebenarnya kalau dari sisi finansial yang dibutuhkan itu adalah analisis dari pola. Kalau Kakeibo ini bukan cuma soal pola aja yang kita dapatkan, tapi juga jadi slow down kan. Dan ada sesuatu dengan tulisan tangan kita sendiri yang serba analog itu yang membuat kita tuh hubungannya tuh agak beda gitu dengan uang pada saat kita menuliskan semuanya secara manual gitu. Jadi mau dengan teknik apapun yang kita butuhkan itu adalah kita menuliskan dan membaca pola. Hari ini tuh pola hidup aku kayak apa sih? Karena ternyata pengeluaran kita itu adalah cerminan cara kita hidup. Itu sebetulnya yang lebih penting. Kalau gue sebenarnya ya, gue itu udah dari kira-kira 10-an tahun yang lalu lebih gitu ya, ketika harus traveling gitu ke luar negeri terutama ya, pasti nyatet nih. Walaupun pakai handphone ya, dulu belum smartphone saja juga udah pakai handphone gitu, dicatat. Alokasi buat makan, let's say misalnya $5 gitu kan. Sebenarnya makan di sana itu nggak harus $5, $3 cukup. Tujuannya adalah supaya gue punya spare, kemudian gue punya extra money in the end yang bisa gue pakai buat apapun. Itu masuk ke Kakeibo juga bukan sih? Walaupun secara digital. Aku menyebutnya itu daily tracking. Jadi ada persamaan dari semua teknik mencatat keuangan, yaitu kita bisa tracking kemana sih perginya uang kita. Istilahnya tuh jadi ketahuan yang bocor-bocor halus tuh di mana. Bahkan seringkali karena mencatat jadi ngerem. Yang penting dari mencatat ini adalah ada pola, kemudian kita analisis sendiri. Jadi yang paling tidak berguna adalah kalau mencatat tapi nggak bisa melihat polanya dan nggak bisa ambil kesimpulan baru dari pola tersebut. Jadi mau itu Kakeibo, mau itu udah otomatis tercatat di aplikasi, mau itu kita daily tracking satu-satu. Yang penting adalah ada polanya nggak dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pola itu. Oke. Sekarang bicara soal lagi rame nih, kan JHT. Seolah-olah orang itu kembali ke riset lagi nih. Oh iya ya, ada hari tua nanti usia pensiun, ya harus punya pemasukan juga gitu loh. Sekarang Kakeibo itu atau apapun caranya bisa nggak sih dipakai untuk long term, menyiapkan masa depan? Oke, kalau kita ngomongin masa depan berarti time horizonnya panjang ya. Jadi jangka waktunya itu di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, bahkan mungkin di atas 15 tahun. Yang untuk jangka panjang ini yang dibutuhkan tuh sebetulnya bukan cuma daily tracking mencatatnya atau Kakeibo atau apapun metode yang mau dipakai, tapi juga soal mau nyimpen berapa banyak di instrumen seperti apa untuk bisa melawan inflasi waktu pensiun nanti. Isu pensiun ini sebetulnya menurutku harus jadi isu nasional yang diperhatikan semua orang. Dan obrolan yang terjadi soal JHT dicairkan lebih cepat itu sebetulnya dua isu yang berbeda. Yang isu pertama adalah orang
tidak punya dana darurat untuk bisa bertahan kalau dia kehilangan pekerjaan. Isu yang satu lagi adalah bagaimana supaya ada jaminan sosial buat pensiun waktu orang usianya di atas 55. Kan itu dua isu yang berbeda. Yang satu jangka pendek, yang satu jangka panjang. Jadi ketika itu ditumbuhkan nggak nyambung sama sekali diskusinya. Jadi akhirnya nggak ketemu kesimpulan yang bisa dipertemukan di tengah. Tapi kalau menurut aku kita tahu bahwa banyak masalah yang terjadi sebagai akibat suka atau tidak suka orang gagal pensiun. Nah, ketika generasi di atas kita gagal pensiun, maka generasi di bawahnya lah yang harus menopang hidup orang tuanya sambil menopang hidup anak-anaknya. Dan ini tuh sandwich generation. Jadi kebayang nggak sih pada saat ada keluhan seperti ini, kemudian ada jaringan pengaman sosial untuk pensiun, terus ditentang, kan nggak nyambung. Lo udah tahu kita memang punya isu sandwich generation, kok kemudian jaringan sosial untuk pensiunnya ingin segera dicairkan karena ternyata ada masalah yang lebih besar lagi untuk hidup besok nggak cukup gitu. Jadi aku nggak akan masuk ke mau dicairkan atau tidak, tapi isu yang harus diakui semua orang adalah nanti waktu pensiun kita mau makan apa. Yang aku udah ketemu ini perusahaan besar, mau itu swasta atau dari negara, program pensiun yang tersedia itu semuanya nggak cukup. Artinya kan dijamin nggak bisa pensiun dengan nyaman sesuai dengan yang diinginkan. Maka kita harus memanfaatkan semua program yang ada. Mau itu jaminan pensiun, mau itu JHT, mau itu DPLK, mau itu DPPK. Dan dari sekarang menyiapkan untuk bisa punya modal supaya kita punya aset yang bisa menghasilkan. Kumpulin modalnya tuh dari sekarang. Jadi balik lagi whatever it is, ketika kita mau mencoba belajar mengelola keuangan, pendekatan si Kakeibo lewat daily tracking dan daily activity tadi, boleh dong? Boleh banget. Dia membuat kita mindful. Karena kita slow down, kita jadi berhenti sejenak, dan ada kata kuncinya nih, refleksi sama hari ini aku ngapain aja. It's a bit like journaling, tapi pakai keuangan. Liquina Hananto, financial trainer. Terima kasih for joining us di 15 Minutes. Bye-bye. Liquina, dah. Selain Kakeibo, ada juga metode mengatur pengeluaran yang bisa diikuti. Metode ini populer di Korea, yaitu dengan nama atau istilah kalender saku. Kalender saku sebenarnya seperti kalender pada umumnya, namun bedanya di setiap tanggal terdapat saku atau kantong mini yang biasa diisi dengan uang. Ada 3 metode yang dapat digunakan ketika kita meniru tradisi menabung Oppa dan Oni Korea ini. Pertama, alokasikan sejumlah uang untuk pengeluaran selama 1 bulan. Kemudian jumlah tersebut dibagi dan disimpan ke saku kalender sebagai dana harian. Namun pastikan dulu nih, sebelumnya sudah disisihkan 10-20% pendapatan untuk tabungan. Kedua, dengan menabung setiap hari. Teman-teman perlu menyisihkan sejumlah dana sebelum berkegiatan atau beraktivitas. Dan yang ketiga, dengan menyesuaikan jumlah tabungan sesuai angka tanggal yang tertera. Misalnya ya, jika hari ini tanggal 1, maka sisihkan 100.000. Kalau besok tanggal 2 berarti 200.000 dan seterusnya. Jumlah lain juga boleh, asalkan sesuaikan dengan kemampuan. Cara ini akan melatih kedisiplinan kita sehingga diyakini efektif untuk menekan pengeluaran setiap hari. Semakin banyak yang kita sisihkan, semakin banyak juga yang bisa disimpan dan kemudian dialokasikan untuk hal-hal penting di masa yang akan datang. Ada nggak yang masih nabung di celengan seperti saya ini? Ini biasanya ya kalau ibu saya dulu menggunakan celengan untuk menyimpan uang-uang sisa belanjaan. Sebenarnya prinsipnya sama ketika apapun metode yang Anda lakukan, mau Kakeibo seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, atau metode-metode lain, yang ingin kita capai adalah polanya. Bagaimana kita memiliki pola agar neraca keuangan kita seimbang. Dan kita tidak perlu pusing-pusing lagi ketika harus hadir situasi darurat dan perlu menggunakan alokasi-alokasi khusus. Dan jangan sampai kita menggunakan dana alokasi yang seharusnya digunakan di masa tua kita. Kita jumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Nabung lagi. Gopean lagi ya.
dolar kayak